Fokus Assess Transthoracic Echocardiogram atau protokol FATE adalah tahapan ekokardiografi yang dilakukan pada kondisi kegawat daruratan. Susunan view dimulai dari subxiphoid, apical four chamber, parasternal long axis, parasternal short axis, dan lung echo. Evaluasinya pun lebih singkat dari ekokardiografi pada keadaan elektif. Pada protokol FATE, posisi awal yang kita gunakan adalah posisi gambaran subxiphoid. Dari sana kita bisa melihat kelainan-kelainan dan patologi yang terjadi. Contohnya dilatasi RA-RV, mungkin bisa kita lihat dilatasi LA dan LV. Begitu juga perikardium, kita bisa lihat apabila ada kelainan. Pada posisi subkostal, apabila terjadi efusi perikard yang masif, maka akan terjadi dampak hemodinamik pada RA dan RV, di mana apabila tekanan intraperikard sudah lebih tinggi dibanding intrakardiak pada saat fase diastolik, maka akan terjadi kolaps pada RA dan RV pada saat fase diastolik. Untuk protokol FATE, posisi apical four chamber, dan pada posisi apical four chamber, morfologi yang bisa kita lihat adalah dimensi dari LA, LV, RA, dan RV. Apabila ada dilatasi di salah satu ruangan, maka bisa kita lihat apakah ada stenosis atau regurgitasi pada posisi ini dengan menggunakan color flow. Apabila terjadi efusi perikard, maka akan tampak gambaran daerah hipoekoik atau anekoik pada daerah sekeliling jantung, dan hal ini terjadi pada kondisi efusi perikard. Pada posisi parasternal long axis akan tampak ruang-ruang jantung LA, LV, aortic root, dan RVOT. RVOT adalah right ventricular outflow tract. Pada posisi ini yang bisa kita nilai adalah dimensi dari LV, dimensi dari LA, dan ukuran pada aortic root dan RVOT. Apabila terjadi pembesaran atau dilatasi, maka dapat kita identifikasi pada posisi ini. Selain itu, struktur-struktur lain yang bisa kita lihat adalah katup mitral dan katup aorta. Untuk katup mitral, apabila kita tekan tombol color flow, maka dapat kita identifikasi bagaimana aliran darah itu berjalan dari LA ke LV. Apabila terjadi obstruksi atau stenosis, maka akan tampak pada posisi ini. Begitu juga bila ada regurgitasi, maka kita juga bisa lihat pada posisi ini. Begitu juga pada katup aorta. Hal ini juga dapat kita identifikasi dengan color flow. Untuk left ventricle, morfologi dan anatomi yang bisa kita nilai pada posisi ini adalah miokard dan kontraktilitas dari left ventricle. Dari sini kita juga bisa melihat bagaimana kontraksi dari left ventricle pada saat fase sistolik, dan kita juga bisa melihat pada saat fase diastolik, di mana left ventricle pada fase relaksasi. Selain itu, terdapat juga struktur yang berdampingan oleh jantung yang bisa kita nilai pada posisi parasternal long axis, yaitu kita bisa melihat perikard, maka juga bisa kita nilai pada posisi ini. Untuk membedakan efusi pleura dan efusi perikard, identifikasi dahulu lokasi aorta descendens. Bila sudut anechoik terletak di anterior dari aorta descendens, kemungkinan adalah efusi perikard. Sebaliknya, bila sudut anechoik terletak di posterior dari aorta descendens, maka kemungkinannya adalah efusi pleura. Pada posisi parasternal short axis, kita bisa melihat dari 3 potongan, yaitu basal, mid, dan apical. Untuk posisi yang sering kita gunakan dan kegunaan klinisnya
akan banyak kita kerjakan adalah parasternal short axis pada basal atau pada mid parasternal short axis. Pada basal parasternal short axis, kita bisa menilai katup-katup aorta dan katup pulmonal. Sedikit kita tilt ke kaudal, maka kita bisa melihat katup mitral pada posisi parasternal short axis. Pada parasternal short axis setinggi katup mitral, kita juga bisa menilai kontraktilitas dari left ventricle. Kontraktilitas dari left ventricle kita bisa menilai pada posisi parasternal short axis setinggi katup mitral, parasternal short axis setinggi papillary muscle, dan parasternal short axis pada apical. Pada posisi ini, left ventricle akan tampak bulat dan kontraksinya dapat kita nilai secara visual apabila terdapat penurunan kontraktilitas dari LV, maka akan tampak area yang hipokinetik dibandingkan dengan area sekitar. Letakkan dua tangan berdampingan dengan jari telunjuk saling menyentuh. Tempatkan tangan atas tepat di bawah klavikula dengan ujung jari di garis tengah sternum. Blue point yang pertama atau yang disebut dengan upper anterior point berada di tengah-tengah tangan atas antara akar jari ketiga dan keempat. Blue point yang kedua atau lower anterior point berada di tengah telapak tangan bawah. PLAPS point atau posterolateral alveolar pleural point adalah kelanjutan horizontal dari lower anterior point yang ditarik ke lateral dan berada di belakang posterior axillary line. Tempatkan probe secara longitudinal dengan marker mengarah ke superior pada upper dan lower anterior point. Pada monitor akan kita dapatkan gambaran bad sign. Layer yang paling luar merupakan lapisan kulit atau subkutis, di bawahnya ada lapisan muskuler, dan garis yang hiperechoic merupakan pleural line yang dibatasi oleh costa yang ditandai dengan echo shadowing. Tampak gerakan pleura visceralis dan parietalis simultan dengan gerakan nafas atau yang kita sebut dengan lung sliding. Tidak ditemukan lung sliding dapat merupakan kecurigaan adanya pneumotorak. Tempatkan kursor di area intercosta, melintasi pleural line, klik M-mode, akan kita dapatkan seesaw sign, di mana gambar di atas pleural line tampak relatif statik yang terlihat dengan garis lurus, sedangkan struktur di bawah pleural line tampak gambaran yang lebih dinamik atau disebabkan karena gerakan paru. Ini merupakan gambaran lung ultrasound yang normal. Pada lung ultrasound normal, maka kita akan jumpai A-line. A-line adalah gambaran garis horizontal di bawah pleura yang bisa kita temui dengan regular interval.